Welcome to Lift Community, lifter semua. Apa kabar? Baik? Baik ya, boleh mungkin lirik kanan lirik kiri sedikit aja. Naikin alis biasa kalau sapa kan karena pakai masker. Say hi, say hello. Sebelum memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur, kami bersuka cita Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami boleh berkumpul bersama. Kami mau menikmati Tuhan hadirat-Mu saat ini Tuhan lewat penyembahan, lewat pujian, dan lewat pemberitaan firman Tuhan yang akan kami dengar hari ini Tuhan. Dan biarlah ketika kami pulang Tuhan, kami mendapat sesuatu penyegaran yang baru Tuhan. Iman kita diperkuat lagi Tuhan akan pengenalan kami dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau yang pimpin seluruh rangkaian ibadah Tuhan pada pagi hari ini. Engkau yang beracara, Engkau yang memimpin dan Engkau yang ada di tengah-tengah kami semua. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, semua kita katakan amin. Ibadah hari ini lifters akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Henry Efrin dengan tema Lifted About Fear. Dan ayat yang mendasari firman Tuhan hari ini dari Yesaya 43 ayat 1. Saya rindu untuk mengajak lifter semua bangkit berdiri. Kita mau semangat untuk membacakan ayat ini. Karena temanya lifted about fear. Wah, kita mau mendobrak rasa ketakutan yang dalam diri kita oleh firman Tuhan hari ini. Oke, kita baca bersama-sama ya. Yesaya 43 ayat 1. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau. Hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Lifter tetap bangkit berdiri, kita mau mengakui iman percaya kita lewat pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Lifter boleh kembali duduk. Are you ready to worship God today? Yes, amin. Selamat beribadah, God bless. Selamat pagi lifter, boleh kita sama-sama bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan kita karena Tuhan kita Allah yang perkasa. Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Berjalan
namamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Boleh kita tepuk tangan sama-sama buat Tuhan kita? Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, boleh silakan duduk. Hari ini saya mau sharing. Saya itu orangnya sangat khawatir. Karena saya sangat khawatir, saya takut gagal. Jadi saya berusaha untuk memprepare plan A, plan B, dan plan C. Jadi kalau plan A gagal, plan B gagal, plan C. Tapi suatu waktu Tuhan mengajarkan saya, semua rencana yang saya buat gagal total. Dan di situ Tuhan mengajar saya untuk belajar gak mengandalkan kekuatan sendiri, tapi percaya pada Tuhan. Ada satu waktu di mana saya gak tahu saya harus bagaimana, harus melakukan apa. Saya hanya bisa berlutut di hadapan Tuhan dan berserah pada Tuhan dan percaya bahwa rancangan Tuhan adalah yang terbaik dalam hidup saya. Hari ini saya mau mengajak kita semua, mungkin di antara kita ada yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, ada yang mengalami sakit penyakit, ada yang bergumul tentang pasangan hidup, ada yang bergumul tentang anak. Saya mau ajak kita semua untuk kembali lagi percaya bahwa Tuhan yang kita punya itu Tuhan yang luar biasa. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita menyembah Tuhan kita di tempat ini. Mari katakan, Kau Tuhan luar biasa. Kau dapat melakukan perkara yang ajaib dalam hidup kita.
Kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih kesempatan boleh bersama-sama dengan saudara-saudara kami di sini untuk memuji nama Tuhan, dan tibalah saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menguasai ruangan ini, menguasai ruang hati kami juga, sehingga sungguh ya Tuhan, setiap kami boleh diberkati, boleh diubahkan, dan kami boleh menerjemahkan kebenaran firman-Mu dalam keseharian kami. Berbicara kepada kami siap mendengar. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Ya, kita akan merenungkan satu tema pada pagi hari ini, yaitu menang atas ketakutan. Untuk itu saya mengajak kita sekalian untuk melihat dua bagian firman Tuhan yang terambil dari 2 Timotius ayat yang ke-7, kemudian 1 Yohanes pasal yang ke-4 ayat 17 dan 18. Dua Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7 berbunyi demikian. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Lalu satu bagian lagi, yaitu 1 Yohanes pasal yang ke-4 ayat 17 dan 18. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar, menyimpan firman Tuhan dalam hatinya, serta melaksanakan dalam kehidupannya. Bersyukur pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali dengan saudara-saudara. Kita boleh mulai ibadah onsite di dalam komunitas Live ini. Saya akan mengawali khotbah saya ini dengan kisah seseorang yang namanya Hetty Green. Orang ini layarnya kurang jelas ya, katanya minggu depan mau dipasang videotron ya. Semoga lebih baik. Oke. Ini orang ini namanya Hetty Green, adalah seorang wanita yang dikatakan paling kaya pada awal abad yang ke-20. Dia dijulukin sebagai The Queen of Wall Street. Waduh, ratu dari Wall Street ya, pusat keuangan atau bursa saham di New York itu. Diperkirakan bahwa hartanya pada waktu itu lebih dari 100 juta US dollar, ya, antara 100 sampai 200 juta US dollar, yang kalau dikonversi dengan uang sekarang ini kurang lebih sekitar hampir 5 miliar dolar. Banyak ya. Tapi orang ini yang begitu kaya, Hetty Green ini, tapi dikatakan bahwa hidupnya itu begitu pelit sekali. Ya. Pelitnya itu bukan main, sampai kalau musim dingin mau nyetel heater ya, itu dia tidak setel karena sayang gas begitu. Lalu cara berpakaiannya dikatakan dia hanya punya beberapa setel baju hitam ya. Dia kemana-mana paling dia berapa hari sekali ganti baju hitam itu. Makannya dan sebagainya juga sangat hemat sekali. Jadi kasihan sekali orang ini, kaya raya tapi dia tidak pernah menikmati apa yang dia miliki. Kenapa demikian? Saudara, dikatakan bahwa ada satu hal, dia itu begitu takut bahwa dia akan jadi miskin. Begitu takut kekayaannya itu akan berkurang. Jadi dia lebih memilih begitu hemat dengan semua yang dia itu. Saudaraku sekalian, ketakutan itu memang adalah satu masalah yang katakanlah tertua ada dalam
kehidupan manusia ini. Saudara, orang itu takut macam-macam ya. Ada yang tadi takut miskin, ada yang takut tua, ada yang takut apa lagi? Takut ketinggian. Berapa saat yang lalu saya bicara dengan seorang jemaat yang udah lama tidak ke gereja dan dia itu karena tidak mau vaksin. Ya. Lalu saya tanya, kenapa kamu nggak mau vaksin? Ternyata dia jarum. Ya. Jadi saudaraku sekalian, macam-macam ya. Ada orang yang ada di sini ya, yang takut kawin ada nggak? Ada yang takut kawin nggak di sini? Coba angkat tangan. Saudaraku sekalian, di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-18 tadi, kata takut itu adalah sebuah kata dari bahasa Yunani, kata phobos ya. Yang kita tahu kata phobos ini berkembang dalam bahasa Inggris, kemudian bahasa Indonesia juga menjadi kata fobia. Kita tahu ya, orang itu punya fobia bermacam-macam. Jadi di sini asal katanya takut itu, fobia itu didefinisikan sebagai satu ketakutan yang tidak rasional, yang menetap, yang persisten terus-menerus dan tidak rasional. Itu fobia. Jadi saudaraku sekalian, kalau Anda punya ketakutan yang tidak rasional itu, ya, itulah yang disebut dengan fobia. Nah, saudaraku sekalian, ketakutan itu timbul dari apa? Saudara, ketakutan ini yang utama timbul dari ketika kita punya source of security ya. Jadi sumber rasa aman kita yang biasanya kita andalkan itu tidak memadai, ya. Di situ timbul ketakutan. Kalau sumber rasa aman kita itu memadai, biasanya kita tidak takut. Ya. Kalau dia sudah tidak memadai, kita punya barangkali Anda misalnya sakit, penyakit yang membutuhkan biaya yang sangat besar sekali, tapi sumber Anda tidak memadai untuk berobat dan sebagainya, di situ timbul rasa takut itu. Saudaraku sekalian, saya teringat dalam kehidupan saya ada beberapa kali, beberapa titik saya mengalami ketakutan, tapi yang terakhir yang saya ingat itu ada Desember tahun 2020. Ya, waktu itu saya masuk rumah sakit 18 hari di Rumah Sakit Santosa di Kopo. Ya. Saudara, berapa hari pertama itu saya dirawat di tempat kayak bangsal begitu, dan saya di situ memang mengalami stres dan ya. Kenapa? Karena di bangsal saya melihat sebelah kanan ya, ini esok harinya sudah ada. Lalu kemudian baru tahu. Lalu yang sana teriak-teriak dan sebagainya. Jadi di situ pun mulai ada ketakutan. Kita punya Tuhan. Di situ saya mulai pelan-pelan mulai bisa mengatasi ketakutan itu, dan akhirnya kami dipindahkan ke kamar ya yang sendiri itu. Saya kembali lagi kepada katakanlah ya iman saya sebagai percaya dan sebagai Tuhan. Jadi saudaraku sekalian, ketakutan itu Billy Graham di sini dia mengatakan bahwa ketakutan adalah akibat alami ketika seseorang bersandar kepada sesuatu di luar Tuhan. Ya. Itu adalah akibat alami ketika seseorang bersandar kepada sesuatu yang di luar Tuhan. Barangkali Anda bersandar kepada manusia, Anda bersandar kepada kepandaian Anda. Orang Chinese dulu ya, generasi-generasi engkong Anda atau mungkin yang lebih utama, orang Chinese datang dari Tiongkok ke Indonesia itu mereka sangat-sangat miskin sekali. Dan mereka itu kerja keras ya, mati-matian, banting tulang dan sebagainya. Waktu itu belum ada sistem bank ya. Banyak yang menyimpan uangnya itu emas ditanam begitu. Lalu mereka itu biasanya membangun koneksi. Ya, punya backing, punya kenalan ini, pejabat ini atau tentara dan sebagainya. Jadi disitulah mereka mencoba membangun, mereka punya rasa amannya itu. Tetapi kalau ada sesuatu terjadi kepada mereka, ya, mereka rampok dan sebagainya,
harta mereka disimpan di rumah itu, emasnya itu ludes semua, maka mereka hilang rasa amannya itu dan mereka tidak tahu apa yang mereka bisa sandari lagi. Jadi saudaraku sekalian, itu seringkali dalam kehidupan kita ya, dan kita melihat bahwa ketakutan yang pertama kali muncul dalam Alkitab itu yaitu ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Betul? Mulai dari Hawa, lalu kemudian Adam jatuh dalam dosa, lalu kemudian ketika Tuhan datang menghampiri mereka, mereka bersembunyi. Ketakutan mereka, ya, karena mereka sudah melanggar perintah Tuhan dan mereka sekali lagi mencoba itu tadi, ya, bersandar kepada hikmat mereka sendiri, ya, mencoba bersandar kepada sesuatu yang di luar Tuhan, dan disitulah timbul rasa takut mereka. Saudaraku sekalian, yang menjadi pertanyaan jadi di manakah kita membangun rasa aman? Anda membangun rasa aman saudara berdasarkan apa yang Anda milikin, keluarga Anda, barangkali mereka keluarga yang cukup berada, atau kepintaran Anda, atau gelar Anda, atau apapun, ya, tenaga Anda dan sebagainya. Tetapi selama itu ada sesuatu yang di luar Tuhan, maka cepat atau lambat Anda akan mengalami ketika sesuatu di luar kemampuan Anda mengatasinya, disitulah timbul rasa takut itu. Jadi sekalian, bagaimana yang menjadi pertanyaan kita bisa menang rasa takut itu? Yang pertama yaitu antara takut dan iman, ya, fear and faith. Itu adalah dua hal yang bertentangan satu dengan yang lain. Ketika Anda takut, maka itu biasanya Anda kurang beriman. Sebaliknya ketika Anda imannya bertumbuh, maka rasa takut itu akan hilang. Ya, ini dua hal yang saling kontradiksi dan saling menegasikan satu dengan yang lain. Ingat dalam Matius pasal yang ke-8, di situ ayat yang ke-26, itu cerita ketika Tuhan Yesus bersama dengan muridnya di perahu, ya. Lalu kemudian Tuhan menghampiri mereka, muridnya ketakutan di situ. Dan apa kata Yesus kepada mereka? Mengapa engkau takut, hai orang yang kurang percaya? Ya, Yesus tahu bahwa sumber ketakutan itu timbul dari mana? Timbul dari kurang percaya mereka. Nah, disitulah tadi ayat yang kita baca, 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7, ya. Dimana kita iman bersandar kepada Tuhan. Allah kita mainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Begitu, lalu kemudian ada perang saudara di Liberia dan dia akhirnya imigran ke Amerika bersama dengan orang tuanya karena kebetulan ada jaminan keluarga mereka yang sudah mendahului di Amerika itu. Jadi anak ini negara yang aman, negara mereka pikir mereka bisa bebas, terlindungi dan sebagainya. Tapi anak ini ketika dia masuk sekolah, ternyata dia tidak disenangin oleh teman-temannya di sekolah. Ya, ini anak dari Liberia, anak apaan lah begitu ya. Teman-temannya itu sering kali membuli dia itu. Sampai pada satu hari ketika dia pulang sekolah, itu kejadiannya tahun 2011, saya catat tanggalnya Januari tanggal 11. Berjalan kaki pulang ke rumahnya, 7 orang anak, ya, teman-teman kelas dia itu yang di situ anak ini dibully habis-habisan, ya, dipukulin, diseret dan sebagainya, ya, sampai salah satu lucu gitu, seneng namanya anak yang tanggung umur segitu ya, dan diupload di YouTube. Diupload di YouTube, ya, lalu kemudian menjadi viral. Waduh, banyak orang marah sekali ya, juga pemerintah setempat dan masalah. Ya, saya ada potongan yang perlu ditanyakan. Ya, diusut masalah itu dan akhirnya ya menjadi viral ya. Dan itu teman-teman dia ada yang diskos, ada yang dedeknya itu dikeluarkan begitu. Tapi anak ini
Nadine Kuri ini, dia kemudian diundang oleh salah satu stasiun televisi, ya, The View namanya itu, dan diwawancarain, ya, wawancarain anak ini sambil gemetar, ya, begitu trauma, pengalaman traumatis dia itu dia ceritakan sambil menangis. Nah, ternyata rupanya stasiun TV ini sudah ada ini ya, pengaturan sebelumnya dengan tim football, dan itu kotanya di jadi ketika dia diwawancarai anak itu, tiba-tiba dari belakang itu muncullah beberapa orang, ya, 2-3 orang pemain dari football Eagle itu yang besar-besar, ya, badannya dan sebagainya. Lalu kemudian ada salah seorang itu, dia lepaskan kaosnya, dia pakaikan ke Nadine Kuri ini, dia rangkul, dia tepok-tepok, ya, dan dia katakan, jangan takut kamu. Saya beri kamu nomor handphone saya langsung, catat, ya. Kalau mulai hari ini ada yang berani lagi membuli kamu, langsung telepon ke nomor ini, ya. Kami akan menjaga kamu. Saudara kebayang, ya, wah, anak itu menjadi besar sekali hatinya, ya. Rasa takutnya hilang karena mendapatkan, katakanlah, kekuatan dan jaminan dari tim football di Eagle itu. Saudaraku sekalian, saya membayangkan bahwa anak ini, ya, dapat jaminan dari pemain football, manusia yang badannya gede dan sebagainya itu, dia menjadi begitu berani, ya, dan dia kehilangan rasa takutnya itu. Apalagi kita sekalian yang dijamin oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta, menjadi pelindung kita, menjadi jaminan keselamatan kita. Mengapa kita masih sering kali mengalami ketakutan, fobia dalam kehidupan kita ini? Saudaraku sekalian, ya, jadi saya dikatakan di sini bahwa ada satu kalimat yang menarik sekali dari Oswald Chambers, ya. Dia katakan bahwa, saya langsung terjemahkan, hal yang paling luar biasa sekali yaitu ketika engkau takut akan Allah, maka engkau tidak akan takut semua hal yang lain. Sebaliknya, ketika engkau tidak takut akan Allah, maka engkau akan takut terhadap semua hal yang lain. Menarik, ya? Saya ulangin kalimat ini. Ketika engkau takut akan Allah, engkau tidak takut akan semua hal yang lain. Sebaliknya, ketika engkau tidak takut akan Allah, maka semua ketakutan yang lain itu akan muncul. Setuju, saudara? Ya, coba Anda ucapkan kalimat ini sama-sama, ya, bareng saya, bahasa Indonesia saja. Ketika engkau takut akan Allah, ayo 2-3 ngomong dong, ya. Ketika engkau takut akan Allah, maka engkau tidak takut semua hal yang lain. Sebaliknya, ketika engkau tidak takut akan Allah, maka engkau akan takut terhadap semua hal yang lain. Saudaraku sekalian, jadi di sini saya katakan bahwa kita perlu mengembangkan iman, percaya sebagai lawan daripada ketakutan itu. Kedua, saudaraku sekalian, yang saya katakan yaitu fear and love, takut dan kasih. Ya. Saudara, di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-17 dan 18 tadi, dikatakan bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan. Ya. Jadi pertama, ketakutan dan iman. Yang kedua, ketakutan dan kasih. Saya merenungkan ayat ini cukup lama. Mengapa dikatakan bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan? Ya. Coba, mengapa dikatakan dalam kasih tidak ada ketakutan? Saya berpikir bahwa ketakutan itu adalah hal yang normal dalam diri manusia, bukan? Kita masih manusia, kita punya darah daging, pasti kita muncul takut bermacam-macam. Itu ada insting yang normal yang ada dalam diri manusia. Nah, tetapi kenapa dikatakan bahwa dalam kasih tidak ada ketakutan? Apa betul? Ya. Nah, di sini saudaraku sekalian, saya mengartikan kalimat ini dan saya yakin yang dimaksudkan bukan dalam kasih tidak ada ketakutan, tetapi seseorang yang kasihnya sempurna dikatakan, yang punya kasih itu, dia bisa kasihnya itu mengalahkan ketakutannya itu. Ya. Kasihnya itu overcomes, dia punya ketakutan itu. Itu yang
kunci kita mengerti ayat ini. Saudara, mengapa saya berani mengatakan demikian? Yaitu bahwa Tuhan Yesus sendiri pada waktu dia menjadi manusia, dia pernah takut tidak? Takut, saudara, sampai gemetar. Tuhan Yesus loh ini, ya, ketika dia akan menghadapi kayu salib, itu Anda baca di dalam, kita lihat aja ayat ini kalau tidak percaya. Lukas pasal yang ke-22, ketika Yesus berada di Taman Getsemani, ya dia bergumul dalam doanya. Lukas pasal yang ke-22, dia akan menghadapi kayu salib. Dia tahu itu penderitaan yang sangat mengerikan sekali. Ya, dia akan dicambuk, dipaku di atas kayu salib dan sebagainya. Dia gemetar, saudaraku sekalian. Lukas 22 ayatnya ke-44. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Dia sangat ketakutan. Dan menurut ahli medis dikatakan bahwa ada kemungkinan seseorang yang secara psikologis sangat takut sekali, maka keringatnya itu menjadi keluar seperti darah. Bayangkan, dia sangat takut. Secara manusia menghadapi kengerian bakal di kayu salib itu, saudara. Tetapi Anda baca perikop itu, apa yang terjadi? Dia bergumul dan akhirnya apa yang Yesus katakan? Tetapi bukanlah kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu lah yang jadi. Kalau bisa cawan penderitaan ini berlalu dariku, tetapi bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu. Kehendak Bapa yang jadi. Dengan kata lain, ya, dengan kata lain, bukan Yesus tidak mengalami ketakutan, tetapi dalam pergumulan dia, akhirnya kasih dia itu mengalahkan ketakutannya. Dia tahu dia datang ke dalam dunia ini karena mengasihi Anda dan saya, ya, bahwa itu ada jalan keselamatan satu-satunya yang bisa kita dapatkan sebagai manusia. Dan karena kasihnya itu, dia tahu bahwa dia harus menjalankan misinya itu, sehingga itu mengalahkan ketakutannya. Amin, saudara. Sudah dia akhirnya berseru, ya Bapa, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Oh, saudaraku sekalian, jadi di sini yang dimaksudkan dengan, ya, di dalam kasih itu tidak ada ketakutan, artinya kasih itu mengalahkan ketakutan. Saudara mungkin pernah tahu orang ini, pernah dengar Bapak gereja yang namanya Polikarpus. Dia adalah murid dari Rasul Yohanes, ya. Saya singkat aja, saya singgung sedikit. Dia adalah murid dari Rasul Yohanes abad yang kedua, dan dia dikatakan sebagai bishop dari Smyrna, ya. Saya pernah ke situ, ya. Smyrna itu di Turki, dan kota modern Smyrna itu sekarang disebut dengan Izmir di Turki, ya. Ada gereja namanya gereja Polikarpus di situ. Tapi dia karena tidak mau menyembah kepada Kaisar Romawi, maka akhirnya dia dibakar hidup-hidup, Polikarpus ini. Ketika dia sebelum dibakar, dia dikasih kesempatan terakhir, ya, untuk kamu mau tidak menyangkali imanmu dan menyembah Kaisar Roma. Polikarpus katakan apa? Dia katakan bahwa 86 tahun saya hidup, ya, itu mungkin dia umurnya segitu, 86 tahun, dan Tuhanku adalah Tuhan yang setia, yang mengasihiku, yang tidak pernah meninggalkan aku. Bagaimana mungkin aku pada saat-saat seperti ini aku mau menyangkali dia, ya. Dan akhirnya dia dibakar hidup-hidup. Saya tanya, apakah Polikarpus itu tidak ada rasa takut waktu itu? Enggak mungkin, ya, tidak mungkin, pasti takut. Tetapi itu tadi, ya, kasihnya terhadap Tuhannya itu, ya, mengatasi rasa takutnya itu, mengalahkan rasa takutnya itu, sehingga dia berani menghadapi semuanya itu. Jadi saudaraku sekalian, di sinilah saya katakan bahwa puncak ketakutan yang paling utama itu apa sih? Yaitu kematian, ya. Puncak ketakutan itu tidak ada ketakutan yang lebih besar dari kematian. Tetapi saudaraku sekalian, puncak ketakutan itu bisa dikalahkan ketika seseorang itu, ya, dia sudah siap hatinya, punya kasih yang rela mengorbankan dirinya itu, maka itu mengalahkan ketakutan, bahkan kematian sekalipun. Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak tahu apa yang Anda alami pada saat ini, ketakutan bermacam-macam akan masa depanmu, ya, akan barangkali kondisi pandemi yang belum selesai juga ini, atau barangkali bermacam-macam, menghadapi masalah keluarga, mungkin sakit penyakit, ya, masalah keuangan dan sebagainya. Tapi saudaraku sekalian, mari kita
datang ke hadapan Tuhan. Ya, saya akan menutup khotbah saya ini dengan satu kesaksian dari seorang yang namanya Jim Valvano. Dia adalah seorang pelatih bola basket ya di universitas yang ada berapa kali ya dia pindah, tapi yang paling panjang dan paling terkenal itu dia adalah pelatih universitas di North Carolina. Ya, seorang yang pelatih yang andal, tadinya dia juga pemain dan sebagainya. Tapi dia meninggal dalam usia 47 tahun. Muda ya, 47 tahun punya 3 anak ya. Karena apa? Karena kena kanker. Jadi sekitar setahun lebih ya. Itu dia bergumul dengan penyakit kankernya, dan kankernya itu adalah kanker kelenjar getah bening. Ya, itu yang kalau sudah merambat kemana-mana itu tidak ada obatnya. Tetapi dia dalam kondisi yang demikian itu dia tetap masih menjadi coaching, ya. Dia tetap bahkan dia banyak berbicara, memberikan keberanian, motivasi kepada orang-orang ya. Ini satu kalimat yang dia katakan bahwa saya langsung terjemahkan ya, kanker itu akan menggerogoti semua kemampuan fisik saya, dia katakan. Ya, saya menjadi lemah sekali, semua kemampuan fisik saya digerogoti oleh sel kanker itu. Tetapi sel kanker itu tidak bisa menyentuh pikiran saya, tidak bisa menyentuh hati saya, tidak bisa menyentuh jiwa saya. Ya, dan ketiga hal itulah yang terutama, yang kekal. Ya, saudara, dia adalah seorang Katolik ya, yang seringkali menyaksikan imannya itu. Sel kanker barangkali bisa mengalahkan fisik dia, tetapi tidak bisa menyentuh pikiranku, hatiku, dan jiwaku. Itulah yang kekal dan yang terutama yang Tuhan sudah jamin keselamatan di dalam diriku, kata Jim Valvano. Saudaraku sekalian, bagaimana dengan kita sekalian pada hari ini? Ya, mari kita datang ke hadapan Tuhan, kita serahkan semua ketakutan kita ke dalam tangan Dia dengan penuh percaya bahwa Dia adalah pelindung, ya, Dia adalah penyelamat kita, dan masa depan kita ada dalam tangan Dia. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih firman-Mu boleh berbicara kepada kami ya Tuhan. Sebagai manusia normal kami seringkali mengalami rasa takut yang bermacam-macam. Fobia yang bermacam-macam. Tetapi ya Tuhan, kami bersyukur firman-Mu mengingatkan kepada kami bahwa di dalam iman, di dalam kasih kami boleh mengatasi ketakutan itu. Terima kasih ya Tuhan. Sekalipun perkataan manusia sudah berhenti, kiranya Roh-Mu yang kudus terus memeteraikan kebenaran firman-Mu dalam hati kami. Dan sebentar kami akan melaksanakan perjamuan kudus ini ya Tuhan. Kasih dan pengorbanan-Mu itulah yang menjadikan kami boleh menghadapi masa depan kami dengan penuh keberanian bersama dengan Kau. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan yang dibagikan untuk Pak Henry. Semua diberkati, amin. Udah gak takut mati lagi katanya ya. Oke, hari ini ada beberapa warta yang saya sampaikan. Sebelum kasih warta, sebenarnya firman Tuhan hari ini meremak juga dalam hidup saya gitu ya. Ada ketakutan sebenarnya saya buat berdiri di sini gitu untuk membacakan warta. Tapi firman Tuhan ini membuat saya ya, buat saya ternyata ini firman Tuhan hari ini nih, jangan takut, ada Tuhan gitu ya beserta kita. Kalau kita udah punya iman, kenapa kita harus takut gitu ya. Apalagi pas baca roti perjamuan, langsung diteguhkan lagi, dibilangin katanya hati yang gembira membuat muka berseri-seri katanya. Oke, baiklah, biar mukanya gak cemetut, makanya kita hatinya juga harus gembira ternyata hari ini. Oke, warta hari ini. Yang pertama saya mau kasih tahu untuk persembahan. Ada 2 kali, lifter semua. Yang pertama untuk persembahan rutin dan persembahan diakonia. Ya, nomornya sudah tertera, nomor rekening bisa di transfer lewat rekening BCA atau bisa lewat secara cash gitu ya. Amplop yang ada di pintu masuk bisa dimasukkan dalam kotak yang berlogo salib di sebelah kiri kalian. Oke.
Selanjutnya, ibadah minggu depan akan dilayani oleh Evangelis Helen Pratama dengan tema Lemonade, ya Lemonade Lemon Juice. Wah, penasaran untuk firman Tuhan minggu depan? Jangan lupa registrasi untuk bisa hadir di ibadah onsite ini. Bisa ada linknya nanti, kalau lihat di IG itu ada di deskripsinya ada link gitu. Jadi kalian bisa klik dan besok udah bisa mulai daftar gitu. Kalau misalnya kalian H-1 lupa atau suka lupa, langsung hari Senin langsung daftar gitu ya. Oke, langsung daftar, linknya udah dibuka. Kemudian ini ada IG kita, boleh di follow ya, yang lifter semua yang belum follow, untuk update, untuk informasi selanjutnya. Mungkin ada nanti acara giveaway, wah, makanya kita follow gitu ya. Kita follow livecommunity.gkia gitu. Kemudian, nah tadi sampah bekas perjamuan kudus, tolong dibawa lagi. Mungkin nih seperti saya digenggam di tangan saya gitu ya. Saya karena suka lupa, nanti saya takut simpen aja di mana, lupa yang buang orang lain gitu ya. Nah jadi dibawa, dimasukin ke tasnya. Nah nanti lihat tempat sampah di luar, langsung dibuang di depan. Oke, sekian warta saya untuk hari ini. Sebelumnya saya akan serahkan untuk Pak Henry untuk menutup kita di dalam doa. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan menutup dalam doa berkat aja. Arahkanlah pandangmu kepada Dia dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa dan sukacita dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai seterusnya. Amin. Silakan duduk saat teduh. Oke, happy Sunday. God bless you all. Sampai jumpa minggu depan. Yesus, jaminan hidup.